Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat provinsi di Pontianak, Kalimantan Barat menuai polemik. Lomba yang seharusnya jadi ajang mengasah pengetahuan dan menjunjung tinggi sportivitas justru dinodai oleh ketidakadilan. Semua gara-gara keputusan juri yang tak konsisten terhadap jawaban yang sama dari dua peserta. Hingga akhirnya berujung dengan kekecewaan. Jasa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5. Ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak Nilai perlu -5 terburu-buru inilah menjawab jawaban kepada kelompok Dewan C Juri. dari SMAN 1 Pontianak saat menjawab pertanyaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI soal pertimbangan dari lembaga mana yang harus diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Ternyata jawaban dari kelompok C ini nilai salah oleh Dewan Juri dan diberi poin -5. Namun penilaian berbeda didapat saat kelompok B menjawab untuk pertanyaan yang sama. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Berbeda ketika Regu B memberikan jawaban yang sama justru dibenarkan juri dan mendapat nilai 10. Disinilah polemik dimulai. Salah satu peserta, siswa dari grup C SMAN 1 Pontianak menyampaikan protes kepada Dewan Juri setelah ia mendapat nilai -5 untuk jawaban yang sama terkait proses pemilihan anggota BPK. Dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. tadi disebutkan Regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Mendapatkan protes dari peserta, juri cerdas cermat bergeming. Ia mengklaim bahwa jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak kurang tepat. Josefa sempat meminta pendapat lain dari penonton. Namun masukan dari peserta lomba ini justru mendapat kritik dari juri cerdas cermat 4 Pilar MPR RI. Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Dalam lomba cerdas cermat ini tak hanya sikap juri yang jadi sorotan. Sang pembawa acara juga tak luput dari perhatian dan mendapat kritik kepada peserta yang sedang protes. Membawa acara tersebut menyebut hanya perasaan adik-adik saja dan meminta peserta untuk menerima apapun keputusan juri. Baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Usai kontroversi merebak, dua juri dalam lomba cerdas cermat 4 Pilar MPR RI mendapat sorotan publik. Dua juri itu ialah Indri Wahyuni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Kesekretariat Badan
Sosialisasi MPR RI, dan Diastasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI. Keduanya dikritik karena memiliki penilaian tak cermat sebagai juri. Bayangkan saudara, setelah berbulan-bulan para siswa meluangkan waktu untuk mempersiapkan lomba ini, mereka harus mendapati perjuangannya kandas begitu saja. Bukan karena tidak bisa menjawab pertanyaan, melainkan karena keputusan yang dirasa tidak adil. Meski harus menelan kekecewaan karena kehilangan poin saat cerdas cermat, tak membuat para peserta dari SMAN 1 Pontianak patah semangat. Mereka justru mendapat suntikan semangat dan dukungan dari publik. Apalagi sosok Josefa Alexandra atau Ocha, keberanian Ocha untuk speak up memprotes atas keputusan juri yang membingungkan ternyata mendapat pujian dari publik. Saya dan tim sebenarnya tidak menyangka bahwa atensinya bisa sebesar ini dan video yang tersebar juga booming. Jadi dari saya dan tim berterima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan aspirasi positifnya kepada kami. Semoga hal ini dapat menjadi semangat dan motivasi kami untuk bisa berkembang dan maju lagi ke depannya. Gelombang kekecewaan publik pun tak terbendung setelah respons panitia dan juri dinilai arogan dan menyudutkan mental anak-anak. Di tengah riuhnya desakan warganet, pimpinan MPR RI akhirnya turun tangan untuk menyampaikan permohonan maaf terbuka. MPR RI melalui Sekretariat Jenderal menyampaikan permohonan maaf terkait dengan polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat. Dalam akun Instagram resmi MPR menyebut telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan tersebut. MPR RI mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. MPR memutuskan final Lomba Cerdas Cermat di Kalimantan Barat akan diulang. MPR akan menggandeng juri independen untuk penyelenggaraan Cerdas Cermat mendatang serta akan mengawasi langsung jalannya lomba. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengarkan itu mengambil keputusan beberapa hal. 1. Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Panggung Cerdas Cermat boleh saja menyisakan kekecewaan. Namun mental baja yang mereka tunjukkan akan jadi modal terbesar di masa depan. Di saat sistem di sekeliling mereka goyah, mereka tetap berdiri tegak dan berani menyuarakan kebenaran. Peristiwa ini semoga jadi titik balik untuk mengembalikan marwah kompetisi yang bersih. Karena jika dari panggung sekolah saja sudah disuguhi ketidakadilan, lantas generasi seperti apa yang sedang kita bentuk di masa mendatang?